Jadi organisasi itu sebagaimana manusia, ya. Karena organisasi juga punya visi, punya misi, terus kemudian dia punya value, sesuatu yang kemudian menjadi karakter dari organisasi. Nah, dari situlah psikologi itu punya peranan yang besar, peranan yang luar biasa. Jadi kita memprofilkan organisasi itu seperti apa sih? Saya menggunakan kata organisasi ini secara luas ya, bisa untuk menyebut organisasi bisnis ataupun kemudian pemerintah atau non bisnis ataupun tidak profit. Jadi intinya kan organisasi itu kumpulan orang yang punya tujuan sama, yang punya semangat sama, terus kemudian ada proses pembagian tugas dan seterusnya. Nah, psikologi itu punya peranan luar biasa di dalam melihat sebenarnya struktur organisasi itu seperti apa sih dan fungsinya itu seperti apa sih. Nah, sama. Saya membawa perspektif klinis ini ke dalam organisasi. Misalnya contohnya adalah kalau di dalam klinis itu kan ada orang itu punya katakanlah punya gangguan kan. Misalnya gangguan dia entah split personality ataupun yang lainnya. Nah, di gangguan-gangguan itu kalau kita cermati kan ada fungsi-fungsi yang tidak jalan di sana kan. Dan fungsi-fungsi yang nggak jalan ini mungkin karena faktor bawaan atau karena faktor proses di dalam pertumbuhan. Nah, sama juga di organisasi. Mungkin ntar saya akan singgung ya. Terjadinya fraud di organisasi bisa karena itu faktor bawaan gitu. Jadi kita kita menemukan organisasi itu memang sudah dengan resiko-resiko dan sudah dari dulu. Tapi ada juga secara sistem itu sudah bagus, tetapi di dalam proses perjalanannya mungkin ada orang-orang yang kemudian membuat atau mengubah arah dari organisasi, mengubah sistem organisasi, sehingga organisasi itu bisa terjadi fraud. Nah, sama juga sebenarnya seperti manusia. Dan di situ tugas kita ataupun sebagai psikologi ya, untuk kemudian kita benar-benar memahami seperti apa sih sebenarnya organisasi. Nah, secara khusus di sini saya akan membedah fraud dalam konteks atau sudut pandang psikologi ya, karena fraud ini luas sekali, termasuk di dalam asesmen ya satu organisasi. Kita memperbaiki organisasi, misalnya organisasi terindikasi melakukan fraud. Kita nggak hanya kerja sendiri, tetapi melibatkan banyak pihak. Misalnya dalam proses assessment saja lah, kita tidak hanya butuh kita sebagai orang psikologi, tetapi orang di bidang itu. Kalau misalnya yang kita assessment itu adalah bank, ya di situ kita butuh bankir, orang yang benar-benar memahami bank. Atau orang manajemen, ya secara manajemennya seperti apa itu ya. Atau kalau misalnya organisasi bisnisnya adalah terkait sama kesehatan, kita butuh itu orang-orang yang paham secara kesehatan. Ya, terus kemudian secara bisnisnya itu seperti apa. Jadi di sini pemahaman tentang fraud atau pengalaman saya terkait membedah atau menangani fraud di satu organisasi bersama dengan tim ya, itu timnya bukan hanya orang psikologi. Dan disitulah saya memiliki perspektif yang lebih luas bahwa ternyata kita tuh nggak bisa kerja sendiri. Kita harus kerjasama dengan banyak pihak, ya, multidisiplin. Nah, sebenarnya fraud itu apa sih? Ya, terus kemudian faktor apa yang mempengaruhi kemunculan dan bagaimana nih dinamika psikologi terkait sama fraud? Itu saya akan kasih pengantar terkait ini ya, dan nanti terkait perannya psikologi itu seperti apa sih. Nah, fraud kalau kita merujuk pada misalnya ya, ini kalau di perbankan ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 39 POJK POJK 39 garis miring POJ nomor 39 garis miring POJK titik 03 garis miring 2019. Ini terkait penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Nah, di sini ataupun di POJK ini disebutkan fraud itu adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain
yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku. Jadi fraud ini bisa saja dilakukan kalau dari perspektif ini ya. Ini bisa dari satu instansinya, orang yang ada di dalam instansi itu, maksudnya entah pegawainya seperti itu, ataupun nasabah, bisa saja seperti itu. Terus fraud memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi orang yang melakukan fraud, itu dia akan memperoleh keuntungan, baik itu secara langsung atau enggak langsung. Secara langsung itu artinya apa? Misalnya kalau dia ini jelas ngambil uang seperti itu ya. Atau dia tidak langsung kemudian ngambil uang, tetapi dia membuka kesempatan misalnya untuk tender ataupun apa seperti itu ya. Nah, dia tidak langsung mendapatkan uang dari perusahaan atau instansi itu, tetapi dari pihak ketiga yang katakanlah mendilkan tender. Nah, tindakan fraud, bentuk-bentuk tindakan fraud itu bisa kecurangan, bisa penipuan, bisa penggelapan aset, bisa pembocoran informasi, bisa tindak pidana perbankan dan tindakan lainnya. Jadi ini luas sekali ya bentuk-bentuk dari perilaku fraud ini, bisa bentuknya kecurangan, ya, terus kemudian penipuan. Nah di akhir-akhir ini saya kira DIPA nggak tahu ya ini DIPA mempaskan momennya atau memang kebetulan seperti itu ya, di akhir-akhir ini kan sedang ramai terkait sama bank yang kemudian di sana juga apa namanya nasabahnya ya mengaku kehilangan tabungannya sekian seperti itu. Nah itu adalah termasuk juga fraud. Entah siapa di sana, tapi kalau melihat dari definisi ini ya, entah bentuknya apa kita kurang tahu. Saya kira nanti kalau sudah ada apa namanya hasil akhirnya seperti apa, kajiannya ataupun penyelidikannya atau seperti apa nanti kita tahu ya bentuknya ya. Tapi yang jelas itu bagian dari tindakan fraud. Atau beberapa waktu yang lalu saya juga secara kebetulan karena tidak mencari itu ada kalau nggak salah itu 2 bank atau apa ya bentuknya itu BPR. Ya saya ingat saya BPR. Ada 2 bank yang dia ini boleh dibilang dibubarkan atau izin usahanya itu dihentikan atau seperti apalah. Karena apa? Karena kasus ini, kasus fraud. Ya. Nah, saya sendiri menangani fraud ataupun diminta ya bersama dengan tim di dalam menangani fraud itu misalnya nih ada satu organisasi bisnis ya, ini direkturnya sudah memang apa namanya sudah diseret ke meja hukum, ke meja hijau, dan kemudian kami diminta untuk kemudian membenahi di dalamnya. Nah, disitulah kami ketemu ada banyak hal nih celah-celah yang kemudian membuat ini jadi lubang-lubang apa namanya di organisasi untuk orang melakukan fraud dan seterusnya. Jadi di situ ya. Dan buat teman-teman yang saya nggak tahu apakah semuanya orang psikologi atau enggak, tetapi di situ saya belajar kalau laporan saya itu punya aspek hukum. Itu yang saya deg-degan sekali di situ ya. Semalaman tuh pernah tuh nggak tidur karena dalam arti nggak bisa tidurnya. Gitu. Karena apa? Karena setiap kalimat yang saya buat itu akan punya konsekuensi hukum. Karena laporan psikologisnya itu akan diminta ya oleh pihak-pihak terkait untuk kemudian membenahi organisasi bisnis itu, ya. Dan konsekuensinya luar biasa. Nah, ini sharing aja nih buat teman-teman ya. Kalau kita menangani terkait sama fraud, entah organisasinya apa itu. Nah, dengan kata lain, fraud itu adalah tindakan kecurangan yang dilakukan sedemikian rupa untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya, serta merugikan organisasi. Di sini ya, di sini saya tekankan
Ini ada yang sifatnya pribadi, ada orang secara personal, dia ini entah melakukan penipuan, entah melakukan penggelapan, atau apapun bentuknya, gitu ya. Atau bisa juga beberapa orang, kelompok. Nah, ini akhir-akhir ini juga ada OTT dari KPK itu ya. Nah itu nggak tahu ini apakah ini nanti sifat hanya personal atau kelompok ya. Nah kita lihat aja lah. Saya tidak ingin komentar lebih jauh terkait di sini. Tetapi itu bagian juga dari namanya fraud kalau di dalam apa namanya nanti kalau kita lihat di apa namanya itu sebagai satu organisasi gitu ya. Dan di situ ada kecurangan, di situ juga disebut fraud. Dan merugikan organisasi, karena ada pihak yang kemudian dirugikan. Ya. Jadi namanya fraud ini bisa dilakukan oleh diri sendiri, bisa juga oleh kelompok. Nah di tahun 2020 ini, ketika pandemi ya, saya membuat seminar sejumlah seminar terkait sama fraud risk assessment, bagaimana kita melakukan assessment ya resiko-resiko terkait sama fraud, terus kemudian bagaimana kita membuat tools untuk mengidentifikasi orang yang punya kecenderungan fraud seperti itu. Dan luar biasa tanggapannya dari berbagai instansi ya, baik pemerintah, swasta, dan hampir apa namanya dari berbagai Indonesia. Dan yang menarik adalah itu menjadi semacam pengetahuan baru, mereka jadi aware lah kira-kira seperti itu ya, bahwa oh ternyata ini yang membuat terjadinya rawan. Jadi nanti juga saya akan singgung di bagian akhir gimana sih cara kita menangani fraud ini. Nanti ada dua cara ya. Berikutnya, nah kita harus bedakan antara kesalahan ataupun kecurangan ya. Jadi ada error, ada irregularity. Nah, kalau fraud itu dia jelas menentang aturan. Jadi aturannya A, dia langgar, dia tabrak. Tapi kalau disebut error, error itu ada faktor tidak sengaja. Ya, dampaknya mungkin sama, tetapi di situ kita melihat dari sisi motifnya ya, latar belakangnya ya. Misalnya nih, di dalam dunia akuntansi itu dikenal dua istilah yang menggambarkan perilaku yang berbeda. Misalnya di dalam dunia akuntansi, di dalam proses pembukuan ya, itu ada yang disebut error. Error itu apa? Ya mungkin karena faktor kecapean atau faktor manusiawi ya, human error ya, yang kemudian membuat ada kesalahan. Tapi ada juga yang sifatnya misalnya adalah memalsukan laporan, ya memalsukan laporan. Apakah misalnya laporan itu dibuat merugi sehingga kemudian untuk menghindari pajak, atau dibuat untungnya besar sekali dalam rangka dalam tanda kutip untuk menarik para investor yang kalau boleh dibilang itu kan merugikan investor kalau orang laporannya kelihatannya bagus, untung. Investor senang, dia menanamkan saham, dia naruh uangnya di situ. Tapi ternyata uang yang digunakan ini atau organisasinya itu nggak untung, dia rugi. Jadi uang yang masuk akhirnya buat nomboi kerugian-kerugian. Nah, di situ ini yang disebut dengan irregularity ya. Kalau itu bukan error, kalau itu memang sengaja laporan yang dibuat bagus untuk apa? Untuk menarik investor. Untuk menarik orang-orang bisa naruh uangnya. Ya, itu kan dalam tanda kutip membohongi juga ya. Nah, ini yang kita juga di sini kita belajar. Kalau kita orang psikologi, mau nggak mau belajar juga terkait sama laporan keuangan gitu ya. Ini konsekuensinya apa sih gitu? Misalnya contohnya soal laporan keuangan aja. Mungkin bagi kita nggak selama ini nggak begitu aware. Laporan ya udah laporan lah. Tetapi kalau kemudian itu katakanlah dibuat rugi atau dibuat untung, itu ternyata punya konsekuensi seperti itu. Kalau dibuat rugi kan berarti menghindari pajak kan, negara yang rugi. Kalau dibuat untung, nah, kalau dibuat untung ini berarti kan membohongi dalam tanda kutip investor. Nah, di tahun 2020 ini
ya karena memang kondisinya pandemi ya, sempat satu kali kami bersama dengan tim ya melakukan asesmen terkait fraud ini di satu perusahaan. Jadi, awalnya nih pemiliknya itu nggak begitu aware, dianggapnya itu hanya masalah biasa lah seperti itu. Nah sama kayak kita kan, kadang kita itu katakanlah punya masalah, tetapi kita itu nggak aware sama masalah kita. Tuh. Misalnya contohnya di organisasi bisnis ini dia sudah sekian tahun, mungkin 10 tahun ya, tetapi boleh dibilang nyaris tidak pernah untung. Nyaris tidak pernah untung. Jadi ya kerja, terus kemudian semua dapat gaji, tetapi ketika katakanlah itu ibaratkan kita iuran buat modal gitu, itu kita nggak dapat keuntungan dari situ. Kita dapat uangnya itu ya dari kerja kita. Baru sadar, kayaknya ada proses yang salah itu di sini. Nah, setelah kemudian kami telusuri, semuanya kami lakukan assessment ya, kita bedah. Kalau saya psikologi ya fokusnya di SDM ya, kecenderungan individunya apa gitu kan. Itu kelihatan gitu. Terus kemudian ada tim yang bedah keuangan laporan. Oh ternyata laporan keuangannya ini nggak beres. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang kemarin, buat teman-teman juga yang di sini, mungkin nanti ketika melihat atau berada di satu organisasi bisnis ya, saya kira perlu untuk ditumbuhkan. Kok organisasinya kayak gini aja? Ini apa yang salah? Jangan-jangan itu terjadi fraud di sini. Nah, yang kami tangan itu betul terjadi fraud ya. Jadi ada orang yang begitu boleh dibilang main dua kaki lah. Jadi bisnisnya itu main dua kaki. Sehingga boleh dibilang dia sebenarnya lebih fokus ke dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dapat istilahnya customer itu masuknya ke dia, baru yang nggak bagus itu dikasihkan ke perusahaan yang kami tangani ini. Nah, jadi di situ ya baru ketahuan, oh ternyata ini di sini. Dan itu nggak cuma sehari ya, kalau kita bedah fraud itu butuh beberapa hari, butuh analisis juga. Terus kemudian saya nggak tahu teman-teman semuanya mungkin sudah profesi atau belum, atau sudah psikolog atau belum. Tetapi kalau kita di dalam assessment nanti kita akan lihat ya, kita ada aspek-aspek di kompetensi ataupun di potensi. Misalnya sederhananya ada faktor ketelitian, terus kemudian kerjasama. Nah, kita bisa lihat sebenarnya profil organisasi dari situ. Misalnya ada 50 karyawan, tapi ternyata di situ ketelitiannya itu katakanlah 80%, skor ketelitiannya itu rendah. Nah, ini kan jadi faktor resiko juga buat organisasi. Wajar kalau kemudian organisasi ini terjadi kesalahan ataupun kecurangan, entah disengaja atau tidak ya. Nah, tapi melihat 80% orang di situ tidak teliti, kan berarti ini rawan sekali. Nah, kita nanti kalau kita sebagai seorang psikologi dalam proses rekrutmen, maka kita juga pilih, oh ini job ini butuh ketelitian yang tinggi, sehingga kita tidak sembarangan milih orang. Jadi ketelitian itu jadi sesuatu yang penting. Nah, berikutnya terkait sama jenis-jenis fraud. Fraud ini beragam, tadi sudah saya singgung. Ada yang personal ya, dilakukan oleh seseorang dalam organisasi, ini karyawan. Atau kelompok, bisa juga itu kelompok. Misalnya saja adalah kelompok marketing. Ya ini ya, kelompok marketing. Jadi entah dari yang di lapangan sampai kemudian yang istilahnya apa ya, entah kabid atau manajer gitu ya. Semuanya boleh dibilang melakukan. Di sini bisa sifatnya kelompok atau memang beberapa orang. Atau manajemen nih, para puncak-puncak, para pengambil keputusan melakukan deal-deal yang memang boleh dibilang merugikan organisasi itu sendiri. Ya kalau kemudian menguntungkan organisasi, saya kira bisa ditoleransi lah ya.
Dan memang seharusnya orang ketika di puncak manajemen itu kan mengembangkan organisasi, bukan kemudian memperkaya dirinya sendiri. Nah, di sini ada yang sifatnya persona, ada kelompok atau manajemen. Nah, ketika nanti kita melakukan assessment ya, kita akan bisa lihat sebenarnya problemnya di mana. Mungkin yang tampak adalah gejala ya, personal. Ada satu orang yang melakukan fraud gitu. Dan fraudnya katakanlah cuma sedikit. Artinya sedikit itu di bawah 100 juta ya. Terus kemudian dia katakanlah ketangkep basah. Itu hanya gejala saja. Ibaratkan orang sakit itu hanya demam saja. Nah, kalau kita periksa lebih jauh, mungkin itu sudah kelompok. Ada beberapa orang. Kenapa ketika kemudian dia cross check, dia sudah berapa lama melakukan, katakan sudah setahun lebih. Masa setahun lebih teman-temannya tidak tahu? Ya, di sini ya. Masa temannya tidak tahu? Bisa aja temannya tahu tetapi menutupi. Nah, untuk menutupi itu mungkin dikasih uang atau ada hal lainnya lah apapun itu. Nah, bisa aja kelompok. Nanti kalau kita dalam secara lebih jauh, mungkin manajemen atau sudah secara sistem. Oh, ternyata ada sistem yang salah di sini. Misalnya contohnya adalah mestinya pencairan uang misalnya dari bendara itu ada proses verifikasi entah 2 kali atau apa gitu ya. Kalau di bank itu ada pengajuan kredit. Nah, pengajuan kredit ini ada nggak faktor pemeriksaan? Diperiksa dulu ini orang yang layak atau enggak, atau langsung ACC. Nah, kalau kita temukan misalnya, ini pokoknya setiap orang yang mengajukan langsung ACC tanpa proses pemeriksaan. Berarti kan yang salah adalah sistemnya ya. Kita perlu benahi terkait sama sistem. Di sini kita ngomongin nanti manajemen ya. Oke. Berikutnya ada juga ini bentuk yang lain. Kalau tadi melihat dari pelakunya ya, satu orang atau berapa orang ataupun kelompok. Nah, kalau ini terkait sama hal-hal yang dilakukan. Bisa saja bentuknya satu, penyelewengan aset. Ini pernah ini. Ini real 1 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi 1 tahun lalu. Saya hanya membantu waktu itu istilahnya ini sudah jelas ada orang yang ke meja hijau terus kemudian perusahaan ini punya dugaan ini gimana nih orang ini kira-kira gimana nih kita cek nih. Dan ternyata di situ ada proses penyelewengan aset. Apa bentuknya? Mobil. Karena dia pimpinan ya pimpinan itu maksudnya dia manajerial ya. Dia dapat fasilitas mobil dari perusahaan. Nah, mobilnya ini kan mestinya mobil perusahaan, tetapi kok bisa mobilnya ini katakanlah seolah-olah jadi mobil sendiri. Itu ya. Ini juga disebut penyelewengan aset. Nah, kalau kita ngomongin di sini nanti kita akan bedah ya. Kalau di organisasi itu ya, sampai kemudian kita harus istilahnya apa ya? Menghitung ulang aset. Jadi ntar kalau kita melakukan assessment di satu organisasi, kita perlu untuk kemudian menanyakan ini asetnya sebenarnya apa aja, berapa. Jangan-jangan nggak tahu gitu, termasuk pimpinan di situ nggak tahu asetnya itu apa saja ternyata. Nah kalau asetnya nggak tahu, itu kan rawan banget untuk diselewengkan, bisa aja diatasnamakan sendiri kan. Nah jangan-jangan gedung yang dimiliki itu nggak tahu juga. Nah di sini ya, ini penyelewengan aset. Sehingga di sini pentingnya kalau di organisasi besar itu inventarisasi. Terus berikutnya manipulasi laporan keuangan. Ini tadi sudah saya singgung ya. Bisa saja misalnya seolah-olah itu untung atau seolah-olah rugi. Dan ini yang apa namanya? Yang menurut saya rawan juga gitu ya. Makanya kan ada proses namanya audit. Ya, audit keuangan, kita lihat laporannya seperti apa. Terus dicocokkan dengan asetnya. Nah, kalau yang sudah proses seperti ini, psikologi nggak bisa kerja sendiri. Ini ranahnya profesional, akuntan, orang keuangan lah, seperti ini ya. Nah, wilayah kita adalah kita mengidentifikasi person-person yang ada di situ.
Ya, misalnya contohnya kalau penyelewengan aset ini karakteristik individunya itu seperti apa sih sebenarnya? Jangan-jangan di situ integritasnya memang kurang, misalnya ya. Atau ini manipulasi laporan keuangan. Di situ kira-kira seperti apa nih orangnya? Kalau misalnya kalau dia rugi terus, apakah dia memang salah hitung atau seperti apa? Ini perannya psikologi. Nah, dampak dari fraud sendiri jelas itu merugikan organisasi karena tadi apa namanya uangnya, entah itu uang ataupun asetnya ya diambil oleh orang yang melakukan fraud. Terus kemudian bisa saja menyeret orang-orang yang sebenarnya tidak ada niat tetapi ikut melakukan karena ketidaktahuan. Kalau di dalam hukum itu ada istilah namanya itu istilahnya apa ya? Turut. Saya nggak tahu persis kalimatnya, tetapi misalnya ada orang yang dia tahu nih si si B misalnya, si B tahu bahwa si A itu melakukan kecurangan. Dia melihat berulang kali, tapi dia diam, tidak menegur. Nah, bisa saja ketika kemudian si A ketangkep ya atau ketahuan, terus kemudian dimintai keterangan, si B ini menyampaikan dia tahu tetapi membiarkan, bisa saja si B ini kena. Nah, informasi yang seperti ini penting buat kita, terutama kalau teman-teman ntar akan melakukan asesmen pembenahan organisasi ya, terutama terkait penanganan fraud. Disampaikan aspek hukumnya seperti ini. Karena memang secara psikologi orang akan menutupi ya, karena itu kan sesuatu yang mengancam diri. Kalau kita belajar dari apa namanya moderator menyinggung terkait sama Freud, kalau orang melakukan semacam kesalahan, dia ini akan itu kan akan mengancam ego dia ya. Maka dia akan istilahnya apa? Melindungi ego dia, defense mechanism. Nah, salah satunya adalah menutup-nutupi. Nah, sehingga penting buat kita sampaikan, termasuk ketika kita asesmen ya, kita sampaikan bahwa informasinya ini jelas dijaga kerahasiaan. Seandainya kemudian katakanlah ini semua dituntut harus memang terbuka. Kalau misalnya ternyata ketahuan terbohong, ya ini ada konsekuensi hukumnya. Nah, itu perlu juga kita sampaikan untuk kemudian orang bisa terbuka bahwa mereka memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak mudah, terus terang buat teman-teman assessment perusahaan yang di situ ada fraudnya itu nggak mudah. Lebih mudah itu ya assessment kayak kompetensi ya gitulah. Itu saya kira mudah, tinggal kita cocokkan saja dengan kamus kompetensinya kan. Tapi kalau ini tuh boleh dibilang dia wawancaranya bukan wawancara kompetensi, tapi wawancara investigasi. Jadi ada cara-cara khusus ketika kita melakukan wawancara. Seandainya pun kata-kata yang kita gunakan sama, tetapi ada proses pendalaman yang lebih jauh. Nah, ini rada melebar sedikit ya, karena memang nanti menyinggung banyak hal. Nah, dampak fraud ini juga merugikan organisasi keuangan jelas, bisa menyeret orang-orang yang sebenarnya tidak ikut, dan bahkan bisa bangkrut. Ya, ini bisa bangkrut. Sekian waktu yang lalu itu ada koperasi yang dilaporkan, ini berita ya, daerah mana waktu itu ya. Nanti rekan-rekan bisa cek juga. Dia menuntut, nasabah ini menuntut koperasi itu untuk mengembalikan uangnya. Karena entah apalah prosesnya di situ ya. Tapi yang jelas di sini organisasinya nggak tahu itu posisinya seperti apa ya, karena saya tidak mengikuti secara lebih jauh lagi. Tapi di situ yang dirugikan adalah nasabah, yang dituntut adalah koperasinya. Itu juga saya kira sangat unik sekali ya. Nah ini ya, jadi yang dirugikan adalah nasabahnya. Ini hampir mirip dengan yang kemarin satu bank yang kemudian dituntut sama nasabahnya.
Nah, dampaknya seperti apa? Bisa saja kemudian kalau itu ternyata, misalnya kalau semacam koperasi itu ya, semua orang melakukan penuntutan, terus kemudian dia harus melunasi, kan akhirnya jadi bangkrut ya. Saya nggak tahu nanti harus dibedakan juga istilah bangkrut, rugi, pilot dan seterusnya. Ini istilah yang apa namanya? Kalimat ini yang saya maksudkan adalah organisasi itu mestinya untung tapi dia rugi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Karena nanti kalau kalau apa namanya, rugi, bangkrut, pilot dan seterusnya itu nanti punya konsekuensi hukum soalnya. Artinya apa? Kalimat itu akan berbeda konsekuensinya secara hukum. Ini istilah saya ini yang saya maksud adalah intinya perusahaan itu rugi besar lah kira-kira seperti itu ya. Ya, ini ngomongin fraud memang ngomongin hukum juga nih, belajar juga kita ya. Nah, secara bisnis nanti kita juga dampak dari fraud ya, itu bisa laba turun atau rugi. Jelas nih, fraud akan merugikan organisasi. Kemudian kepercayaan publik menurun. Kepercayaan publik adalah aset berharga organisasi. Ini terutama kalau bisnisnya adalah bisnis jasa ya. Entah itu jasa keuangan, entah itu jasa tour and travel misalnya, kita pernah tahu kasusnya, ada beritanya juga. Terus kemudian usaha atau bisnis tidak akan jelas. Misalnya satu organisasi dia ketahuan fraud, terus kemudian entah karyawannya itu mogok atau kemudian pelanggannya melakukan demonstrasi tuntutan hukum. Nah, jelas nih nanti usahanya tidak akan jalan. Karena bisa saja misalnya pengadilan memutuskan bahwa selama proses persengketaan permasalahan ini perusahaan ini di stop operasionalnya, bisa saja seperti itu ya. Atau seandainya pun tidak seperti itu, maka karyawan kan akan fokusnya nanti ngurusi aspek hukum. Jadi orang kerja itu enggak secara tenang karena dia menunggu giliran kan. Wah besok ini si A, si B, si C seterusnya yang akan memberikan keterangan di pengadilan seterusnya. Wah nanti kalau akhirnya kemudian ya nggak jalan gitu ya. Atau kemudian gulung tikar bisa juga bubar. Ini ada juga yang kasus seperti ini. Karena kan bisa cek di berita ya, terkait sama organisasi bisnis yang kemudian ketahuan fraud akhirnya dibubarkan atau izin usahanya itu tidak dilanjutkan ya, atau di stop. Nah, secara psikologi kalau kita melihatnya dari sisi personal saja, kalau tadi kita melihat itu dari organisasi, dari sistem ya. Nah, kalau ini secara personal, kenapa sih orang itu melakukan fraud, berbuat atau bertindak fraud? Bisa saja karena ini satu, pressure ya, atau tekanan. Nah, di sini bisa faktor kepribadian, kebutuhan, adanya niat ataupun motivasi. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini wilayah kita sebenarnya, wilayah orang-orang psikologi untuk melihat ini. Gitu, ya. Kalau misalnya secara manajemen, kalau dia itu seorang manajerial, yang dibutuhkan orang yang bisa mengambil keputusan secara jernih kan, tidak gerusa-gerusu, emosinya itu stabil. Sehingga tidak mudah dipengaruhi kalau A, B, B, dan logis pertimbangannya. Nah, ternyata secara kepribadian ke orangnya ini misalnya, orang ini mudah dipengaruhi, emosinya nggak stabil, sulit membuat keputusan, ya wajar aja kalau kemudian ini beresiko. Sehingga kalau orang psikologi, ini nggak pas kalau kemudian dijadikan posisi manajerial. Nah, terkhusus adalah keuangan gitu. Ya, tipenya orang yang nggak enakan. Ini ada Pak Didit ya, Pak Didit ini punya tools untuk melihat namanya color print ya, tipe seseorang. Ada nih orang-orang yang nggak enakan. Jadi orang-orang yang nggak enakan ini dia nggak pas kalau kemudian ditaruh di bagian keuangan. Cocoknya di bagian HRD ya, yang bisa dari hati ke hati seperti itu. Kalau ditaruhnya di bagian keuangan, marketing gitu ya,
rada susah. Karena setiap orang yang kemudian minta dicairkan, mungkin dia akan nggak enak ini anaknya lagi butuh nih, lagi sakit, nanti dicairkan aja gitu. Pas mau pinjam dulu nih, karena nggak enak. Sehingga di sini nih penting buat kita ya, right place need right man. Jadi kita memilih orang yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat pula. Sini. Terus kemudian kalau kita lihat dari faktor organisasi, yang kemudian membuat terjadinya fraud adalah bisa saja nih faktor kontrol di organisasi, misalnya pengawasan. Ya. Ada juga katakanlah sistemnya nggak bagus. Misalnya contohnya kalau di pengawasan itu tidak ada bagian pengawasan khusus, tidak ada dual control. Jadi yang ngambil keputusan satu, nggak ada melakukan cross check. Atau sistem organisasinya tidak bagus, jadi nggak ada sistemnya. Misalnya contohnya adalah ini orang sudah ketahuan melakukan kecurangan, tapi kok nggak ada SP-nya, tidak di SP. Nah, kan itu berarti sistemnya di organisasi itu. Sehingga ketika kita melakukan asesmen, kita lakukan perbaikan dua-duanya ya. Individunya perlu kita upgrade, syukur-syukur ya. Terus kemudian syukur-syukur mau di-upgrade maksudnya. Terus kemudian organisasinya perlu untuk kemudian kita benahi bagian mana saja nih. Dan orang melakukan fraud, dia akan melakukan rasionalisasi. Ya, ini melakukan rasionalisasi atau kalau bahasanya Freud itu ya pembelaan diri. Kan yang ku ambil kan cuma sedikit, ini pinjam dulu lah. Sedikit kan nggak apa-apa. Ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya marketing misalnya ya, marketing itu kan pemasaran, terus kemudian mendistribusikan barang, terus kemudian kadang juga ya yang sistemnya kurang bagus itu nerima pembayaran juga. Nah, kadang di situ misalnya contohnya adalah pembayarannya itu dia simpan dulu. Tidak kemudian langsung diserahkan pada keuangan, bisa seperti itu. Sehingga ada di perusahaan-perusahaan tertentu yang dia bagian marketing itu sekaligus dia hanya naruh barang. Udah. Nanti bagian penagihan sendiri, bagian keuangan itu sendiri. Ada yang seperti itu ya. Oke, berikutnya ntar kita diskusi biar lebih panjang diskusinya ya. Nah, pola perilaku kecurangan bisa karena ini ya tindakan melakukan kecurangan. Ini polanya ya. Terus kemudian tindakan menyembunyikan barang atau kecurangan, terus mengubah atau mengkonversi barang kecurangan. Jadi secara perilaku kalau kita cermati, orang yang melakukan fraud ataupun kecurangan itu bisa saja dia tidak langsung kemudian mengkonversinya itu jadi uang. Bisa seperti itu. Tapi di sini ada tindakan menyembunyikan. Bisa. Misalnya ya, orang contoh saja ngambil uang. Nah, uangnya ini mungkin dibuat beli tanah atau apapun di atas namakan orang lain. Ya, di atas namakan orang lain. Bisa seperti itu. Atas namanya memang orang lain, tetapi sebenarnya milik dia. Nah, itu saya kira banyak kasus yang seperti itu ya. Sehingga ada istilah namanya misalnya money laundry atau apa ya, pencucian uang kan itu ya. Jadi uangnya pencucian itu terjadi di sini. Orang melakukan tindakan kecurangan, nah, diubah dulu bentuk barang yang lain itu untuk menyembunyikan, baru kemudian dikonversi di bentuk yang lain. Nah, hal yang seperti ini kalau kita orang psikologi ya kita hanya bisa melihat pola-polanya ya. Misalnya orang ini kita kira-kira orang ini katakanlah omongannya konsisten apa enggak sih? Ini orang ini bisa dipercaya apa enggak sih seperti itu ya. Ini orang ini kalau klinis kepribadiannya manipulatif atau enggak sih? Ini kalau kita lihat PPDGJ ya, pedoman yang buat gangguan jiwa itu kan ada
kepribadian di sana manipulatif. Apakah masuk yang seperti itu? Nah, ini menarik. Tapi untuk penelusuran, investigasi, ya ini saya kira kerja bareng ya, yang lainnya. Ini kalau sudah wilayah kepolisian ya. Oke. Nah, kemunculan fraud ini tadi di awal saya sampaikan bahwa organisasi itu ya seperti orang, dia punya faktor lingkungan dan kemudian kayak kita lah. Kita ini ada faktor bawaan kan. Kita ini tumbuh berkembang karena faktor bawaan dan faktor lingkungan ya. Dan lingkungan itu berpengaruh besar. Nah, sama juga di organisasi. Kemunculan fraud itu bisa karena setidaknya ini ya, value individu. Karena memang katakanlah value-nya individu ini nggak bagus. Proses seleksinya mungkin yang nggak bagus, harus dibenahi. Orang-orangnya, pemilihan orang-orangnya juga mungkin nggak tepat. Nah, sehingga biasanya kalau kami merekomendasikan proses seleksinya ini harus diperbaiki gitu ya. Terus kemudian ini sebenarnya yang dibutuhkan itu apa sih, job desk-nya apa sih, ini harus jelas. Terus kemudian jenis bisnis atau usaha itu juga kemudian beresiko. Ya, harus dipahami kalau misalnya itu terkait sama perbankan. Nah, itu kan ada kerawanan-kerawanan, kan ada sisi bisnisnya, ada orang megang uang. Terus kemudian misalnya yang lain, pekerjaan yang di lepas pantai gitu ya, artinya yang di laut. Itu kan juga karena dari sisi bisnisnya yang seperti itu nggak bisa ngawasi setiap saat, itu juga punya resiko nih, harus dibuat sistemnya untuk menangani itu. Atau katakan lingkungan, bisa aja ini karena lingkungan ya. Misalnya ada daerah-daerah yang mungkin harus memberikan upeti atau apalah sifatnya di situ, proses izin, proses ya macam-macam. Nah, ini saya pernah menemukan yang kayak gini. Menemukan dalam arti orangnya bercerita sendiri tentang lingkungannya ya. Wah, lingkungannya itu menurut saya ya sangat rawan sekali. Mau nggak mau itu harus dia ngeluarin uang untuk kemudian prosesnya itu berjalan lancar. Kalau enggak itu nggak akan ada dukungan. Atau kemudian dari kontrol organisasi tadi sudah saya singgung ya. Nah, kalau psikologi kembalinya ke sini ya, ke value individu. Di bagian terakhir nanti kita lanjut diskusi. Nah, penanganan fraud ada kuratif, ada preventif. Jadi kalau kuratif itu adalah tindakan setelah ada kejadian. Ini umumnya ya, yang kami tangani ada di sini. Saya sama tim ada di sini. Sudah ada kejadian baru nih. Nah, seminar yang saya lakukan kemarin selama pas lockdown gitu ya. Nah, itu ya saya berusaha untuk beralih ke preventif. Ya, tindakan antisipatif. Kita belajar untuk mengenali resiko-resikonya apa, cara mengidentifikasinya seperti apa. Kalau proses rekrutmen itu gimana sih milih orang-orangnya. Nah, ini sifatnya preventif. Nah, kalau bisa ini di sini ya. Nah, kalau termasuk psikologi ini ada di sini. Kalau sudah kuratif itu sudah lumayan berat ya. Bilang berat karena singgungannya udah hukum dan macam-macam. Kalau preventif kan gimana sih membuat sistem yang baik, milih individu yang baik dan seterusnya. Dan nanti penanganannya juga ini ya secara individu, kelompok dan juga sistem. Jadi nggak hanya individu, tapi juga kelompok dan juga sistem. Sebagaimana kata Bang Napi yang terkenal ya, yang ada di TV itu bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena kemauan ya, tapi karena juga ada kesempatan. Bukan hanya karena faktor individu, tetapi juga karena faktor lingkungan. Dan perannya psikologi, ini ya, perannya psikologi ini bisa mengidentifikasi aspek individu, karakteristik yang kira-kira berisiko apa. Terus kemudian kelompok, dinamika itu seperti apa di situ. Terus kita bisa melihat ini orang ini bohong apa enggak. Ya, terus kemudian sistem pengelolaan. 4 ini aja sudah mau selesai apa nih? Oke, saya kira itu dari saya. Nanti kita bisa lanjut untuk diskusi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan.